Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan membahas pembuatan aplikasi dengan menggunakan konsep array dua dimensi. Sebelumnya saya sudah bahas tentang pembuatan aplikasi dengan menggunakan konsep array satu dimensi di pertemuan sebelumnya. Oke, untuk materi hari ini saya akan review terlebih dahulu tentang konsep dari array itu sendiri apa. Berikutnya yang kedua, saya bahas tentang konsep dari array dua dimensi. Baru selanjutnya nanti kita akan membuat aplikasi. Saya akan praktekkan cara pembuatan aplikasi dengan menggunakan konsep array dua dimensi di bahasa pemrograman VB.NET. Dalam hal ini yang saya gunakan adalah Visual Studio 2010. Oke, sebelumnya saya akan bahas tentang konsep array itu sendiri. Kenapa harus ada array? Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang sudah kita kerjakan sebelumnya, mulai dari pembuatan aplikasi dengan menggunakan konsep tipe data dan variabel, selanjutnya pembuatan aplikasi dengan menggunakan operator, pembuatan aplikasi dengan menggunakan percabangan, dan pembuatan aplikasi dengan menggunakan perulangan. Pada prinsipnya data yang akan disimpan itu hanya satu nilai saja, atau hanya satu buah nilai yang nantinya akan disimpan. Sedangkan yang kita inginkan nantinya di kehidupan sehari-hari bukan hanya satu aplikasi aja, bukan cuma satu data aja yang nantinya akan disimpan, tapi biasanya terdiri dari beberapa data yang nantinya akan kita simpan dengan menggunakan tipe data yang sama. Oke, kalau kita hanya menggunakan variabel tunggal, variabel tersebut tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang mempunyai tipe data yang sama. Dalam pemrograman seringkali akan mengolah sekumpulan data yang bertipe sama. Contoh yang paling simpel, saya akan mengolah data, contohnya data ujian 100 orang mahasiswa. Berarti kan baris pertama ada nama mahasiswa A, baris kedua nama mahasiswa B, baris ketiga data mahasiswa C, berikut nilainya untuk mahasiswa A nilainya berapa, mahasiswa B nilainya berapa, mahasiswa C nilainya berapa, sampai nanti mahasiswa N nilainya berapa. Atau contohnya ada tabel siswa. Tabel siswa kan nggak cuma satu nama siswanya. Ada mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C, sampai nanti mahasiswa N. Begitu pula ada tabel mahasiswa, tabel siswa, tabel harga barang di pasar. Ada lagi contoh daftar kode wilayah. Oke, konsep dari array merupakan tipe data terstruktur yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai tipe data yang sama. Contoh, kalau contohnya nama mahasiswa berarti kan tipe datanya dia menggunakan tipe data string. Cuman meski dari data mahasiswa pertama sampai nanti mahasiswa ke N mempunyai tipe data yang sama. Itulah konsep dari array. Array merupakan konsep yang penting dalam pemrograman karena array memungkinkan untuk menyimpan data maupun referensi objek dalam jumlah banyak, dan ada konsep, ada istilah nanti terindeks. Banyaknya komponen dalam satu array nanti ditunjukkan oleh yang namanya indeks yang disebut dengan tipe indeks. Oke, elemen array sendiri dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Kalau contohnya kita akan mengakses elemen yang ada di array, kita bisa menggunakan indeksnya. Oke, indeks array selalu dimulai dari 0, bukan dari 1. Kurang lebih seperti yang ada di depan ini, pendefinisian dari array. Di dalam array itu ada yang namanya nilai, ada alamat, dan indeks. Nilai di sini disebut dengan nilai elemen array, selanjutnya alamat disebut dengan alamat elemen array. Selanjutnya ada yang namanya indeks elemen array. Untuk nilai dan alamat, nilai elemen dan alamat elemen selalu dimulai dari 1, tapi kalau untuk indeks selalu dimulai dari 0. Seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang array dua dimensi. Array dua dimensi itu apa? Suatu array yang fungsinya hampir sama dengan array satu dimensi. Hampir sama, cuman dia menggunakan baris dan kolom. Kalau array satu dimensi dia hanya menggunakan konsep dari baris saja, tapi kalau yang array dua dimensi nanti berbicara tentang baris dan kolom. Hanya saja pada array dua dimensi atau array dimensi 2 mewakili nilai-nilai tabel yang terdiri dari informasi yang diatur dalam baris dan kolom. Untuk mengidentifikasi elemen-elemen tabel tertentu. Untuk mengidentifikasi dari elemen-elemen tabel tertentu. Harus menentukan dua indeks. Kalau contohnya kita menggunakan baris dan kolom, konsepnya seperti tabel, berarti kan di situ ada yang namanya baris dan kolom. Oke, pertama untuk mengidentifikasi elemen baris, dan yang kedua mengidentifikasi elemen dari kolomnya. Berarti baris dan kolomnya untuk yang elemen array dua dimensi. Array dua dimensi memiliki lebih dari dua dimensi. Array dua dimensi ada lagi contohnya. Kalau untuk yang array dua dimensi di sini kita nanti bisa menggunakan konsep dari array
selain dari array 2 dimensi ada yang namanya array 3 dimensi ataupun yang lain-lainnya, yang biasanya disebut dengan array multidimensi. Aturan penulisan array 2 dimensi kurang lebih seperti yang ada di depan ini untuk baris dan kolom, dim spasi nama arraynya, selanjutnya indeks, ini untuk barisnya, selanjutnya yang satunya lagi koma untuk mengidentifikasikan bahwa dia merupakan kolomnya. S tipe data. Aturan penulisan array 3 dimensi, kalau contohnya kita akan membuat array untuk 3 dimensi, kita bisa menggunakan indeksnya berarti 3 nantinya. Indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. S tipe data. Contoh, saya akan membuat aplikasi seperti ini, di mana di sini akan mengidentifikasikan baris dan kolom. Oke, data mahasiswa Universitas Indonesia, contohnya nomor induk mahasiswa, nanti di input, nama mahasiswanya di input, jenis kelamin nanti dipilih, cuman saya buat dalam bentuk array, selanjutnya status mahasiswa pun nanti tinggal dipilih. Contoh, pada waktu di running seperti yang ada di depan ini, nanti nomor induk mahasiswa, contohnya saya buatkan contohnya sesuai dengan penomoran otomatis, cuma menggunakan 1, 2, 3. Selanjutnya nama mahasiswa di input, jenis kelamin di input, dipilih, status mahasiswa juga dipilih. Baru selanjutnya diklik simpan. Nanti otomatis akan tersimpan di list box ini. Ini list box ya. Oke, keluar berarti keluar dari aplikasi. Oke, kita coba buka aplikasinya menggunakan Visual Studio 2010. Oke, saya share screen dulu. Nah, kurang lebih aplikasinya seperti ini. Jadi pada saat di running, pada saat form load nanti akan muncul seperti ini. Jadi saya buat contohnya array indeks baris dan kolom. Barisnya contohnya ada 3, contohnya barisnya ada berapa, selanjutnya kolomnya ada berapa. Contoh saya buat seperti ini. Oke, dim ARR, contohnya nama variabelnya ARR, selanjutnya 3 di sini mengidentifikasikan barisnya, selanjutnya ini untuk kolomnya. Oke, baru selanjutnya ARR baris pertama, baris contohnya baris indeks ke pertama, selanjutnya indeks ke 0 dan kolom ke 0, nanti contohnya untuk name. Selanjutnya array contohnya untuk baris 0, kolom 1, contohnya saya akan definisikan untuk nama. Baru selanjutnya ada jenis kelamin, status, selanjutnya ada laki-laki, perempuan, selanjutnya ada menikah dan belum menikah. Ini sesuai dengan yang ada di array-nya. Oke, selanjutnya ada list box view .readline, saya buat true, baru nanti kita buat dalam bentuk perulangan. For baris sama dengan 0 to 1. Oke. Baru for kolom sama dengan 0 to 1, baris dan kolom ya, yang nantinya akan digunakan untuk array 2 dimensi itu sendiri. Selanjutnya list 1.column, baru selanjutnya nanti yang kedua nanti list view 1.column add, berarti nanti kita definisikan baris dan kolomnya. Berikut nanti lebarnya. Baru selanjutnya kita menggunakan for next, baru kita buat bentuk perulangannya untuk kolom 0 ke 1 sampai nanti ke berikutnya. Oke, nanti untuk yang button simpan kita bisa buat seperti ini. Dim kita buat variabel array di mana data yang akan ditampung ada 4 contohnya. Mulai dari indeks 0, indeks 1, indeks kedua sampai nanti indeks 3. Baru nanti akan saya simpan di list box 1. Oke, kurang lebih nanti kalau aplikasinya dijalankan seperti ini. Berarti form ke-31 ya. Form 31, selanjutnya saya akan running. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini, nama mahasiswa contohnya Wahyu Budi Santoso. Oke, selanjutnya jenis kelaminnya kita pilih laki-laki, statusnya belum menikah. Kita simpan. Yang kedua contohnya Putri Amelia contohnya. Jenis kelaminnya perempuan, kita pilih jenis kelaminnya perempuan, status mahasiswanya belum menikah, simpan. Yang ketiga, kita bisa lanjutkan contohnya dan seterusnya. Oke, jadi data-data yang ada nanti akan semuanya tersimpan di sini, di list box 1. Oke, kalau memang kita nggak rubah. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang pertama. Oke, berikutnya kita keluar, berarti nanti akan keluar dari aplikasi. Berikutnya
Oke, ada latihan yang berikutnya, latihan kedua, array dimensi 2. Ini sama untuk menampilkan contohnya data karyawan di PT Maju Sukses Bersama, di mana nama, nomor induk karyawan, nama karyawan, jenis kelamin, jabatan, sampai nanti email nanti akan saya simpan di list box 1. Oke, kurang lebih nanti aplikasinya seperti ini. Aplikasinya ada di untuk yang array 2 dimensi, array dimensi 2 dimensi atau dimensi 2. Kita buka project kita, saya buat di form 32. Oke, kurang lebih seperti ini nih. Oke, hampir sama seperti tadi, pada saat form load nanti kita definisikan untuk array-nya, baris dan kolomnya, berikutnya nanti untuk list view-nya, karena data-datanya nanti akan saya simpan di list view. Begitu pula untuk yang button simpan pun nanti kita definisikan untuk objek-objeknya atau untuk variabel-variabelnya. Oke, kita coba jalankan form 32. Kita running. Oke, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nomor induk karyawan, contohnya 2016-03063. Nama karyawannya contohnya, nama karyawannya Budi Santoso. Berikutnya nama karyawannya contohnya Budi Santoso, jenis kelaminnya laki-laki, jabatannya contohnya direktur. Oke, saya menggunakan inputan biasa, tidak menggunakan event keypress. Alamatnya contohnya Jalan Bekasi Timur, contohnya Timur nomor 12. Tanggal lahirnya contohnya 12 Agustus 2000, contohnya 1984. Nomor teleponnya 0818 bla 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 bla, contohnya. Emailnya budi@yahoo.com. Seperti ini. Pada saat disimpan nanti akan tersimpan di sini. Oke, tinggal nanti kita fokus input data yang berikutnya lagi. Ini kurang lebih untuk yang latihan yang kedua. Kalau keluar berarti nanti dia akan keluar dari aplikasi. Berikutnya source code-nya kurang lebih sama. Kita harus deklarasikan variabel array pada saat form load untuk nanti ditampilkan di list view-nya. Oke, begitu pula untuk yang simpan kita definisikan array-nya. Oke, latihan ketiga array dimensi 2 contohnya untuk aplikasi perhitungan nilai siswa. Oke, kurang lebih seperti ini nanti tampilan aplikasinya. Form ke-33. Oke, seperti ini. Aplikasi perhitungan nilai siswa di mana nanti saya akan gunakan untuk menghitung nilai siswa, di mana nomor induk siswa, nama siswa di input, nilai bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris di input, nanti akan muncul jumlahnya. Berikut rata-rata dari 3 mata pelajaran ini. Berikutnya grade-nya akan muncul dan keterangannya sesuai dengan yang ada di aplikasinya, sesuai dengan yang ada di formnya. Sekarang saya akan coba jalankan form ke-33. Selanjutnya saya running. Nah, di sini saya menggunakan event keypress. Saya share screen. Untuk nomor induk mahasiswanya, nomor induk siswanya saya mulai dari 171801, nanti lanjutnya 171802. Nama siswanya contohnya Gilang Anugrah. Enter. Enter, saya belum menggunakan event keypress berarti ini. Nanti untuk yang kasusnya baru saya gunakan event keypress. Nama nilai siswanya bahasa Indonesia contohnya 80 nilainya. Otomatis nanti jumlah dan rata-rata akan ngikutin. Eventnya saya menggunakan text change. Oke, text change. Selanjutnya matematikanya saya input contohnya 75. Selanjutnya bahasa Inggris saya input contohnya bahasa Inggrisnya dia dapat 85. Saya klik simpan, nanti akan muncul. Yang kedua, nanti akan muncul seperti ini. Kita input contohnya Sulastri. Bahasa Indonesianya, contohnya bahasa Indonesia dia dapat 90. Selanjutnya matematikanya dia dapat 85. Bahasa Inggrisnya dia dapat contohnya 98. Oke. Grade-nya rata-rata 91, kita simpan, dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat dari source code-nya, kurang lebih seperti ini source code-nya. Keluar berarti akan keluar dari aplikasi. Oke, untuk yang form 33, oke, saya mulai dari yang form load hampir sama seperti yang tadi. Kita definisikan
array-nya untuk nanti ditampilkan di list box. Selanjutnya button simpan juga sama, kita definisikan. Nah, untuk yang lainnya form 33, berarti yang di sini. Form 33 kita bisa lihat di sini. Form load. Jadi pada saat form load saya gunakan variabel array-nya. Kita deklarasikan variabel array-nya. Sebentar, saya share screen dulu untuk yang ini. Nah, oke, selanjutnya ini kurang lebih untuk source code-nya. Selanjutnya pada saat diisi dinilai bahasa Indonesia. Jadi di sini saya gunakan text change, nanti akan muncul di rata-ratanya. Di rata-ratanya nanti akan muncul berapa dibagi 3. Begitu pula untuk yang matematika dan bahasa Inggris. Baru selanjutnya nanti untuk yang rata-rata baru saya tentukan. Yang di sini nih baru saya panggil untuk yang grade-nya. Apakah nanti grade A, grade B, grade C, atau nanti grade D. Oke, ini kurang lebih untuk source code-nya. Oke, selanjutnya setelah saya panggil grade-nya, baru selanjutnya rata-ratanya muncul, baru selanjutnya nanti untuk yang grade-nya. Nah, grade-nya text grade event-nya text change, baru kita tentukan apakah dia lulus atau tidak. Jadi kalau grade-nya A nanti lulus, grade-nya B lulus, grade C lulus, tapi kalau selain dari A, B, C nanti dikategorikan tidak lulus. Oke. Kita coba running lagi, kurang lebih tampilan aplikasinya seperti ini. Dia akan mulai dari yang nomor induk siswa 17, 18 namanya Budi contohnya. Nilai bahasa Indonesia 80, nilai matematikanya anjlok ternyata 65. Nanti rata-rata dan grade-nya akan muncul. Oke, berikutnya nilai bahasa Inggrisnya saya isi contohnya 85. Oke, ternyata dia dapat C 9. Oke, ini kurang lebih untuk penjelasan dari array multidimensi atau array 2 dimensi, di mana array 2 dimensi di sini berisi dari array dimensi 2, dimensi 3, atau nanti bisa menggunakan array multidimensi. Kadang-kadang array 2 dimensi atau array 3 dimensi bisa disebut dengan array multidimensi. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini yang dimana saya sudah bahas tentang array dimensi 2 atau multidimensi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.